beliau lama berdirinya. Artinya apa? Panjang. Pada hadis sebelumnya Nabi membaca surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, juz. Satu rakaat. Cuma di sini tidak dijelaskan berapa panjangnya. Yang jelas panjang. Kalau sama panjangnya dengan sebelumnya, itu artinya panjang sekali. Ya. Sholatnya sangat lama. Ya. Hatta hamamtu bi amri su. Kemudian apa? Batin, ya. Siapa? Ibnu Mas'ud, ya. Sehingga aku punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Itu siapa? Ibnu Mas'ud batin, sholatnya suwe. Itu. Akhirnya apa? Punya ya, keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian wakila wa ma hamamta bihi. Kemudian ditanya Tuhan Mas'ud, apa yang ingin kamu lakukan? Ya, dan tadi mengatakan saya pengen melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Qala, maka menjawab, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau saat sholat. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian kita ambil faedah dari hadis ini. Ya. Faedah yang pertama, kandungan hadis nomor 1, ya. Pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlama sholat malam. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih memperlama sholatnya, dan pilihan lama atau tidak itu kembali ke orangnya masing-masing, kembali kepada selera. Maka salah satu hikmah, ya, disyariatkannya sholat malam itu lebih utama sendiri, karena setiap orang punya selera masing-masing. Ya. Ada yang pengen lama, ya, ada yang pengen ya pendek-pendek tapi rakaatnya banyak. Ini maka kembali kepada selera masing-masing. Saya pengen satu sholat malam, pengen 1 juz, silakan. Ya. Saya ya pendek-pendek sajalah. Selera, karena orang punya kekuatan masing-masing. Ya. Ini Nabi memilih memang untuk panjang. Kemudian faedah kedua, tidak ada manusia yang sanggup menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kesungguhan dalam beribadah. Tidak ada yang mampu. Masya Allah. Sering mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kakinya seperti apa? Bengkak. Pernah kita sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Paling mendredeg itu, lagi gemetar atau paling kesuwen, tidak pernah sampai kaki kita itu bengkak gitu gara-gara kesuwen sholat malam. Gitu. Paling nek suwe ya sesuk ora mangkat rampung gitu. Dititeni imam iki suwe. Paling ini ya. Masya Allah, Nabi luar biasa kesungguhan, manusia termulia. Ya. Maka kita pun alaikum bima tutiqun, ya. Kalian itu mencontoh sesuai dengan yang kalian mampu, semampunya. Ya, kalau pengen Nabi seperti kemarin, sholat malamnya 1 rakaat berapa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu 1 rakaat. Rukuknya sama. Ya, i'tidalnya juga hampir sama, sujudnya juga hampir sama lamanya. Maka alaikum bima tutiqun, ya, kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan maksa, ya. Jangan maksa, ya. Itu akan, kalau jangan sampai ibadah itu memberatkan, ya. Nah, maka
Maka nanti sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ini keutamaan Rasul ya. Beliau luar biasa kemampuannya ya, dalam beribadah maksimal. Kemudian faedah ketiga, keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud ya, dan ketabahannya dalam ibadah. Ya, beliau luar biasa ya, mengikuti Rasulullah ya, mampu ya. Nah, ini keutamaannya, keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud. Kan beliau pengen membatalkan ya, punya keinginan, bukan ya, baru terbesit dalam hatinya ya, ini tak tinggal aja lah kesuwen ya. Tidak, beliau tetap ikut bersama Rasulullah SAW ya. Ini keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud mengikuti Nabi SAW, serta kesungguhan sahabat Nabi ini Abdullah ibnu Mas'ud untuk selalu mengikuti Nabi meskipun tidak sesuai dengan keinginannya atau dengan hawa nafsunya. Beliau tetap mengikuti Nabi. Kadang itu Pak ya. Hawa nafsu itu harus dilawan. Harus dilawan. Ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, orang tuh pengen enak-enaknya saja. Sing cepet-cepet gampang, sing gampang-gampang ya. Itulah. Maka nafsu itu berusaha ya, untuk dilawan betul supaya akhirnya kita bisa beramal dengan amalan yang terbaik. Maca Quran ya. Nonton video ya. Orang tuh pengen lihat video ya, menarik-menarik. Jangan menyerah kita kalau nonton video lah, apik-apik videonya itu. Pakai video pendek-pendek ya, gonta-ganti itu. Baca Al-Quran, paksa gitu ya. Ini perlu ya, untuk melawan hawa nafsu. Nah, musuhnya tidak jauh ternyata. Musuh itu diri kita sendiri. Maka orang yang bisa melawan itu, masya Allah, terus maka akan terbiasa, akhirnya mudah nanti mengalahkan hawa nafsu itu. Kemudian yang keempat, ya, bab fikih ya, keinginan untuk keluar dari sholat tidaklah dianggap keluar darinya selama belum diniatkan dan dilakukan. Artinya lintasan-lintasan kadang ada dalam diri kita ya. Lintasan-lintasan kecil itu ya, pengen berbuat buruk nah, itu makanya belum dianggap, kecuali sudah niat ya toh, wis niat suwe banget sholatnya imam tak batal ke ya. Nah, wis tak batal wae. Imam ruku ndak jadi ikut terus ruku, oh boleh rado ya. Padahal alif lam mim, waduh ini alamat bawa gitu. Atau imamnya baca apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wah, ini tabarok ini. Aduh, suwe. Akhirnya ternyata imam baru baca setengah halaman, ya kan? Dia suwe kok ini. Tak batal ke wae lah. Ternyata pas setengah halaman imam rukuk. Dia ternyata apa? Enggak jadi batal. Nah, ini sudah batal karena sudah niat untuk membatalkan sholat. Jadi dia tidak membatalkan sholat gara-gara apa? Imam rukuk. Nah, kalau terbesit dalam hati saja itu belum, keinginan buruk gitu ya. Tapi kalau sudah niat berkeinginan atau bahkan sudah melakukan, nah itu batal sholatnya. Kemudian faedah selanjutnya, menyalahi gerakan imam dalam sholat merupakan perbuatan buruk. Menyalahi gerakan imam. Imam itu ya, ju'ilal imam liyutamma. Seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka ikutilah imam. Ya. Jangan menyelisihi imam. Maka ikuti imam. Tapi nanti ya, imam tentunya harus paham melihat jamaah. Ya. Pernah ada salah seorang sahabat itu sholat membaca panjang sekali. Nah, ada makmum yang protes, kemudian apa? Mengadu kepada Nabi. Nah, maka Nabi pun menasihati sahabat tadi yang bacanya terlalu panjang.
Terutama ini Pak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat wajib. Nah, sholat wajib itu harus betul-betul memperhatikan kondisi makmum. Ya, kalau sholat sunnah, ya itu maka apa? Itu imam boleh panjang. Ya. Tapi yang paling diperhatikan adalah Pak, sholat wajib. Ya, itu harus perhatikan betul ya, jangan terlalu panjang. Ya. Apalagi kondisi-kondisi tertentu. Ya, itu sedino kerja bakti imam maca amayata sa'alun karena. Ya, itu pernah kejadian Pak, tempat kami. Sore itu pada futsal olahraga. Maghrib membaca An-Naba. Makmumnya orang sing burung atus soalnya. Ya, panjang sekali. Ya, meskipun boleh baca panjang itu, tapi lihat-lihat kondisi makmum. Ya, seharian kerja bakti atau kan ada kerja bakti sore kan, sampai menjelang maghrib. Nah, dia lihat makmumnya udah kesel katanya. Ya selain ngeleh barang. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Dan menyelisihi ini juga dalam gerakan makmum tidak boleh menyelisihi imam. Ya. Barengi imam aja itu makruh. Membarengi imam itu hukumnya apa? Makruh. Apalagi barengi takbiratul ihram tidak boleh. Takbiratul ihram kok bareng sama imam itu tidak boleh. Harus setelah. Ya. Maka yang paling afdol gerakan-gerakan yang lain itu tidak tidak membarengi imam. Pastikan imam sudah bergerak baru kita bergerak. Nah, apalagi mendahului. Ya. Maka perhatikan, mana imamnya sing sepuh-sepuh toh? Sujudnya sesuai bisa deh. Allah, imamnya burung tekan ngisor makmumnya canom-nom toh. Perhatikan ya, melihat imamnya, kebiasaan imam bagaimana, ya toh? Allah biasanya kan panjang akbar ya. Nah, udah kita ikuti ya, jangan menyelisihi imam ya. Kemudian faedah yang keenam, siapa yang tidak memahami maksud ya, ucapan seseorang, maka hendaknya menanyakan apa yang dipahaminya tersebut. Ini kan Abdullah Ibnu Mas'ud kan, saya punya keinginan tidak baik. Apa keinginan tidak baik itu? Ini kan orang masih samar-samar ya? Maka apa? Bertanya. Oh, maksudnya ternyata apa? Pengen membatalkan, bukan maksud yang lain-lain. Keinginan tidak baiknya itu apa? Untuk membatalkan sholat, meninggalkan Rasulullah. Oke, ini ambil kita pelajaran ya. Maka kita ya jangan mudah berprasangka kepada orang lain. Kalau memang tidak ngerti, tanya Pak. Oh, itu apa ya? Tanya Pak, ngapunten. Niki maksudnya nopo jenengan kok ngeten. Nah, ini kan lebih enak. Ya, daripada ngopo kayak kok ngene. Nah, ya, apalagi ini kadang kita ada rasa tidak senang, itu mesti sing negatif metu Pak. Koncone podo rasa nengi, oh iya memang pancen. Nah, ini akhirnya yang terjadi. Maka kalau memang tidak ngerti, sudahlah, jangan berprasangka yang macam-macam. Kenapa? Dzon itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak akan memberikan kebenaran sedikit pun. Hati-hati dengan yang namanya prasangka. Ya kemarin kita cerita tuh, wong ora tahu salat, ora tahu zikir, bersolat plencing. Assalamualaikum langsung boleh. Ternyata apa? Ada orang tuanya yang segera dirawat di rumah. Ngurusi apa? Sholatnya orang tua. Dia segera pulang. Nah ini kan orang itu jarene ngaji terus, itu bersolat langsung kelepat. Ternyata di rumah ada yang penting, wajib itu ngurusi, berbakti kepada orang tua. Kan zikir kan sunnah. Nah, maka ini kita jangan prasangka, ya. Maka kalau memang tidak ngerti kan tanya kan, ngapunten Pak, enten apa kok jenengan? Ya, kan? Oh ternyata ya ada pekerjaan mulia. Nah, ini kan penting ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ketujuh, disunahkan dalam qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud agar memperbanyak bacaan Al-Quran.
maka paling banyak itu, ini paling baik itu ya. Selain dari sisi keutamaannya sholat malam sendiri itu afdholus sholati ba'dal fardhah ya. Sholat yang paling afdol ya, setelah sholat fardu, sholatul lail, sholat malam, itu keutamaan sholat malam. Tambah lagi kalau mau lebih utama lagi, perbanyak membaca Al-Quran, perpanjang lah, sepanjang-panjangnya, tentunya sesuai dengan kemampuan ya, nah ini apalane sidik pripun. Nah, sekarang kan sudah ada Al-Quran apa? Tahajud itu tuh, nah, taruh di depan kan, kasih tempat itu, baca, itu nikmatnya luar biasa kan. Ya, sholat malam ini tenang ya, tidak ada siapa-siapa ganggu ya kan? Enak, suasananya memang luar biasa. Baca itu nikmat sekali, fresh lagi kita kan, sudah tidur istirahat semalam gitu, itu kan sedang fit-fitnya kita itu membaca, Masya Allah, itu nikmat sekali. Dan orang yang punya hafalan paling baik untuk murojaah ya waktu itu kan ya, untuk murojaah bagus sekali itu sholat malam itu. Ini keutamaan sholat malam, dan lebih utama lagi memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Sebagai sarana atau upaya memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau melazimkan sholat malam. Ya. Meskipun ya, kita tidak bisa bacaannya selama Rasulullah. Ya, meskipun kita juga tidak bisa tiap hari ya, minimal kan witir ya kan, satu rakaat, usahakanlah untuk tidak meninggalkan sholat malam. Karena apa? Karena keutamaan dari sholat malam ya. Ini hadis yang 103, sekarang hadis yang 104. An Anasin ya, dari Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun ya. Ada 3 hal yang mengikuti mayit, orang yang meninggal dunia, dia diikuti 3 ya. Ketika kemana? Menuju kuburan ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu ya. Keluarganya ya, harta bendanya, dan amal perbuatannya. Keluarganya ikut, semua anaknya ikut ya, semua saudaranya ikut ya, semuanya mengikuti ya. Hartanya mengikuti. Apa hartanya? Kendaraannya, mobilnya mungkin dipakai untuk ya, ke makam itu, semua ikut ke kuburan. Dan apa? Amal solehnya ketika di dunia. Fayarji'u usnani wa yabqa wahidun ya. Kemudian apa? 2 kembali ya, pulang ya, kembali ya. Kemudian dan tetap tinggal bersama mayit 1. Apa itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu ya. Yang kembali apa? Keluarganya, kerabatnya, dan hartanya. Wa yaqo amaluhu, dan yang tetap tinggal adalah amalnya ya. Amalnya tetap menyertainya ya. Muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita ambil faedah dari hadis ini. Nah, yang pertama, perintah untuk mengerjakan apa yang akan tetap menyertai manusia ya. Perintah untuk mengerjakan apa yang akan tetap menyertai manusia. Apa itu? Amal soleh
Kita sudah tahu Pak, yang akan terjadi di alam kubur nanti itu amal yang akan menemani manusia. Maka manusia diminta sungguh-sungguh dalam beramal. Artinya Pak, ngotot dalam beramal, ya, sungguh-sungguh, mujahadah ya. Maka karena itulah yang akan menemani kita. Ya. Jangan sampai urusan akhirat itu kalah dengan urusan dunia yang akan kita tinggal. Urusan dunia itu kita tinggal. Ya. Itu kalau nanti anak kita soleh, bagus, ya, itu insya Allah diniatkan untuk kita. Kan? Masalahnya ada jaminan tidak. Nyatane okeh anak rebutan itu malah jadi musuhan. Syukur kalau anak kita baik gitu. Bahwa ini dari peninggalan orang tua, ya. Orang tua ya, ini kita niatkan untuk orang tua. Ya. Ada di kampung gitu. Orang tuanya kaya raya Pak, hektaran itu punya tanah itu. Tapi karena jahil Pak, tidak punya ilmu, haji wera sempet. Padahal nek kon bolak-balik haji plus tiap tahun iso. Akhirnya Pak sampai wafat belum haji. Loh anaknya tidak ada satupun yang membadalkan. Kalau tidak kan dibadalkan. Ini bapak dulu mampu tapi tidak sempat mungkin ya. Sekarang kita ada badalkan haji itu. Saya beliau itu tiap tahun itu bisa berangkat Pak pakai haji plus. Tapi ya itulah. Ya. Masya Allah. Nah ini kemudian kita sebagai orang tua ya, penting yang punya harta banyak itu ya, memang baik kita meninggalkan untuk anak yang terbaik ya, berikan harta yang banyak biar dia nanti hidup tidak minta-minta. Tapi kita juga harus ambil bagian. Punya banyak ya sudah. Tanah mungkin kita wakafkan seberapa kan? Ini untuk siapa? Untuk kita. Kita mikir menyelamatkan diri kita. Itu penting. Dapat gaji berapalah kita sisihkan untuk sedekah ya, untuk masjid ya, ini penting. Maka harus serius ini karena itu yang akan menemani kita ya. Sesoleh apapun anak tinggal itu ya, tidak akan menemani kita di kuburan. Kita pergi mereka dan ya, doa-doa mereka nanti yang kita harapkan ya. Jangan juga ngandalkan anak-anak saja, tenang aja ya toh. Ada Pak, ini cerita teman saya. Putune soleh banget, anaknya soleh, putune hafid. Bangga sekali sama anaknya yang hafid itu, putune yang hafid. Deknen sholatnya belum tertib. Jangan ngandalkan orang lain. Loh kamu orang wajib jadi, ya kan? Kadang ada orang itu kan. Tenang ya, amalku oke ya toh, anak-anakku gitu dadi kabeh dadi kiai kabeh ya toh. Tenang iki besok sing nyelamatke aku ning akhirat. Loh, salatmu piye, Pak? Artinya amalmu sendiri itu harus diperkuat. Orang lain itu nanti membantu. Ya toh. Jangan ngandalke nanti tenang anakku oke ku dudungake kabeh. Itu ya. Jadi penting kita menyelamatkan, yang penting kita selamatkan itu. Ya kan? Nanti apa yang menemani kita di akhir? Maka harus amal soleh itu kita mempeng tenanan. Golek amal soleh itulah yang akan menemani manusia agar dapat menjadi sahabat yang menemaninya di alam kubur, yang akan ketika orang-orang yang mengantarkannya sudah pulang dan meninggalkannya sendirian. Itu kan ngeri sekali kuburan itu. Kita lihat kubur di atas kuburan aja ngeri, apalagi di dalam kuburan itu. Masya Allah, nggak ada cerita ya. Karena Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Utsman itu ketika melihat kubur nangis sampai basah jenggotnya. Artinya apa? Nangisnya tenanan sampai jenggotnya itu basah. Jadi kan nangisnya
bukan sekedar berkaca-kaca, mengalir air mata itu. Faqila lahu, maka Utsman ditanya, tudkarul jannatu wan naru fala tabki, ya, wa tabki min hadza, kamu diingatkan wahai Utsman tentang surga neraka tidak nangis, ya. Tetapi apa kamu yang seperti ini kok nangis, melihat kuburan kok nangis, diingatkan tentang surga neraka tidak nangis. Faqala, Utsman menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, teringat hadis Nabi Utsman, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah, kubur itu tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan yang ada. Pertama kali manusia itu singgah di akhirat di mana? Di kubur. Itulah singgah pertama, transit pertama. Transitnya wis suwe. Masih mati 100 tahun biar nganti saiki 100 tahun tuh lama itu, ya kan? Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, siapa yang selamat di alam kubur maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah, tapi wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak selamat di kubur maka apa? Perjalanan berikutnya lebih berat, lebih susah. Ya, alhamdulillah, itu baru alam kubur pertama, belum lagi nanti dibangkitkan, hisab, ya kan, ditimbang, ya, kemudian ditampakkan seluruh amal, kemudian tuntutan dari orang-orang yang dizalimi, panjang itu. Nah, kalau dikubur saja kata Utsman, tidak, kata Rasulullah, tidak selamat, bagaimana perjalanan berikutnya? Alhamdulillah. Maka kita pikirkan untuk alam kubur itu dengan apa? Amal soleh. Maka kita giat beramal soleh. Serius ya. Kita pastikan amal, ya. Bukan amal yang biasa. Khairukunna lagi nakmal, bukan amal-amal biasa yang kita lakukan, tapi amal yang sungguh-sungguh. Ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun melanjutkannya hadisnya, wa ma ra'aitu mandaran qat illal qabru afdau minhu, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Sangat menakutkan dalam kubur. Kalau dia mendapatkan nikmat, masya Allah, nikmat sekali. Dan tentunya di akhirat nanti lebih nikmat. Kalau yang dihimpit, ya kan, di alam kubur, kan ada himpitan alam kubur itu. Lubang segitu nanti himpit itu sampai tulangnya itu apa? Salingnya apa? Bertabrakan itu. Itu kan ngeri sekali. Tentunya akhirat nanti lebih ngeri. Ini pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam beramal yang menemani kita nanti di alam kubur. Ya, kemudian faedah selanjutnya, Syekh Salim menyebutkan manfaat hakiki, ya, yang bisa diambil orang yang telah meninggal dunia hanyalah amal perbuatan solehnya. Ini amal yang sebenar-benar amal, ya, yang apa? Yang bisa menyelamatkan pelakunya, yaitu hanya amal yang soleh, bukan amal yang lain. Maka kita pastikan, ya, kan kita tuh di dunia ini kan banyak beramal, melakukan macam-macam kan. Ada yang baik, ada yang tidak baik, naudzubillah. Ada yang mungkin tidak bernilai, ya, hanya perbuatan mubah, ya. Maka usahakan semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Jelas ya, sholat 5 waktu, jelas 5 waktu. Nah, itu harus selamat dulu kita. Jangan sampai Pak sholat 5 waktu kecer. Ya.
Ini kita belum berbicara khusyuknya sholat, ya toh? Belum bicara khusyuknya sholat. Ini kan harus selamat dulu kita 5 waktu ini. Ya, pastikannya maksimal berjamaah, itu contohnya. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu kita jaga. Inilah nanti yang akan menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya. Inilah akan menyelamatkan kita. Banyak orang di dunia ini ya mencari Pak jaminan supaya selamat di hari tua. Makanya ada asuransi, ada pensiunan, ben apa? Nah, ya ben kok nek tua uripe enak. Itu paling tua ki piro kan? Pensiun umur pinten? 50 sekian ya Pak ya, sampai 60. Ya, nek umure 60, akmaro ummati baina sittin ya. Umur umatku itu antara 60. Ngapunten iki Ramadan medeni Pak. Dalile ngeten niku Pak. Umur umatku itu kisaran 60 dan sedikit yang lebih dari itu. Nah sakniki 55 pensiun alhamdulillah entuk duit pensiun. Umure 60 sekian. Nah nikmati pirang tahun. Itu manusia mencari jaminan untuk itu di dunia. Nah sekarang untuk akhirat, untuk kehidupan yang abadi nanti, orang golek jaminan amal soleh. Mau pakai apa nanti? Urusan dunia manusia mencari jaminan-jaminan. Bahkan mati pun dijamin ya kan? Sing nikmati sapa? Kira-kira oh ini jaminan kematian orang tua ya wis tak sedekahke kabeh kanggo bapak. Ngono Pak. Apa ge dibagi anake? Maka manusia itu mencari jaminan hidup di dunia ini. Untuk akhirat siapa yang menjamin? Maka kenapa kita harus serius dalam beramal soleh? Ini pentingnya serius beramal soleh. Karena kita tidak tahu nanti itu selamat atau tidak kita. Kira-kira ini amal kita itu sudah bisa belum itu? Ini baru amal, belum dosa-dosa kita. Kita belum ngitung dosa. Na'udzubillah. Jangan-jangan diporo-poro kurang malah oke dosane pripun. Maka kita usahakan yang kita lakukan. Ada dulu ini perkataan Fudail bin Iyad. Kalau tidak salah Fudail bin Iyad ya. Jadi para salaf itu mereka itu ada yang ketika berbicara itu ditulis loh. Aku dino iki ngomong apa wae ditulis. Engko nek wengi diwaca. Oke eleke apa oke? Apike. Coba Pak berani gitu. Ada juga dulu itu buat 2 kantong Pak. Nek nglakoni apik krikile lebokke sing neng tengen. Nek nglakoni ala lebokke sing kiwa. Engko nek wengi ditimbang tengen karo kiwa akeh ndi? Ada yang melakukan saking hati-hatinya dalam beramal. Sampai segitunya dimasuk yang kanan ada kantong, yang kiri ada anak sholat, ya toh, sedekah masuk. Iki ngelirik-ngelirik, nah gitu. Begini ditimbang. Itu ada generasi salaf itu seperti itu. Karena berharap betul amal solehnya itu maksimal, supaya selamat di kehidupan berikutnya. Maka kita pastikan dunia ini amal-amal soleh kita banyak. Ya, maka makan pun yang mubah biar jadi ibadah. Niatkan makanan ini untuk menguatkan ibadah. Saya istirahat siang supaya nanti bangun kuat ibadah. Malam pun tidur semoga besok pagi bisa kuat untuk mencari nafkah, bisa bangun pagi, bisa sholat malam. Niatkan biar bisa bernilai ibadah. Karena itulah yang akan hamal hakiki ya, yang akan menyelamatkan manusia di mana? Di akhirat nanti atau di kehidupan berikutnya. Kemudian faedah selanjutnya Al-Hadi Asyar hadis 11 hadis nomor 105. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah ibnu Mas'ud ya qala menuturkan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat ya kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Wan naru mislu dzalik, dan neraka pun demikian, lebih dekat di antara kalian dari tali sendal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita ambil faedah dari hadis. Apa maknanya? Ya. Tali sendal itu lebih dekat daripada surga dan neraka. Maknanya Syekh Salim ya menjelaskan ketaatan mengantarkan seseorang ke surga, sementara kemaksiatan akan mendekatkannya ke neraka. Ya. Ketaatan mengantarkan seseorang ke surga. Ini faedah pertama ya. Maka semua ketaatan itu akan mengantarkan. Ini kan bahagia sekali kita mendengar ini. Semua ketaatan itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Surga. Ya. Sementara naudzubillah, kemaksiatan akan mendekatkannya ke neraka. Neraka itu tidak jauh. Surga pun tidak jauh. Ini hati-hati, maka semua kebaikan itu akan mendekatkan. Perbuatan-perbuatan baik itu mendekatkan kita ke surga, mengantarkan ke surga. Dan neraka pun ada penghantarnya, yaitu apa? Kemaksiatan. Maka kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, faedah selanjutnya, ketaatan dan kemaksiatan ya, kadang dengan mengerjakan sesuatu yang sangat sederhana. Ini poin pentingnya. Jadi jangan pernah meremehkan setiap amal kebaikan. Ya. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan ataupun meremehkan dosa. Ya. Ini dekat sekali surga itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Jabir bin Sulaim ya, wala tahqiranna syai'an minal ma'rufi, jangan kamu sepelekan sekecil apapun kebaikan. Ya, wa in tukallima akhaka wa anta munbasitun, meskipun engkau berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, berbicara kepada orang lain sambil apa? Mesem ya. Ilaihi wajhuka, kamu wajahmu menghadap kepada temanmu ketika berbicara sambil senyum. Inna dzalika minal ma'rufi, itu adalah kebaikan. Masyaallah. Mesam-mesem neng ngarepe orang lah lain. Aja mesem-mesem dhewe. Mesem-mesem dhewe iki tanda-tanda apa ya? Nah, ini artinya kita senyum ya, berbicara sama orang senyum ya. Masya Allah, ini kan kebaikan yang ringan sekali. Ini jangan pernah diremehkan. Kita tidak tahu Pak ya. Ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan di jalan apa? Ya, apa itu kerikil atau ranting gitu. Kita juga pernah mendengar ya, ada seorang, mohon maaf ya, pezina ya kan, karena ngasih makan apa, memberi minum apa yang Allah ridho dengan itu. Jangan pernah remehkan itu. Tiap hari kita satu kepeng uang 500 setiap hari ke masjid itu, jangan remehkan itu. Ini kebaikan ya. Ini harus kita jaga terus. Sebaliknya Pak, jangan meremehkan Allah, dosa cilik, dosa cilik. Hati-hati Pak. Ya. Kalau sering terus menerus bisa jadi dosa besar. Ya. Yang orang kan mudah sekali ngomong kan, Pak nanggi Pak, OTW. Padahal sinang omah. Janjian Pak, aku wis teko. Oh iya saya aku meh teko. Padahal saya ado kan. Hah?
ngiem-ngiem ini bohong tetap aja. Tidak boleh. Ya. Jadi oh ya meh tekan ya, tenang ya. Jeblet itu tunggu nih. Nunggu kan tidak enak toh Pak. Suwe banget nang jare delot, jare dilit. Boleh senang omah loh, saya macak. Makanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan atau meremehkan seburuk apapun, sekecil apapun keburukan. Itu bisa mengantarkan orang itu kepada yang pertama yang kebaikan ke surga, keburukan akan mengantarkan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Tanya. Nggih. Kita cuma dalam share-sharean itu belajar. Kalau menjalankan sholat pakai sarung memang bisa di atas mata kaki keduanya. Tapi kalau pakai celana panjang, kalau digunting itu hukumnya kalau di bawah mata kaki itu ada unsur kedosaan karena ada, sebenarnya saya belum tahu. Itu bagaimana untuk kalau seandainya celana itu digunting menjadi sempurna, kita menjalankan sah di atas mata kaki atau belum? Ya. Ini bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Masalah isbal ya Pak. Iya, isbal. Ya, isbal itu artinya menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki. Itu namanya isbal. Ya. Orang menjulurkan mata kaki ya, kemudian ya, sombong dia, sepakat ulama haram. Dan ancamannya kan anar itu ya, artinya dosa besar. Orang menjulurkan pakaiannya, apapun pakaiannya, ya, melebihi mata kaki, sombong dia khuyala, maka apa? Sepakat ulama ini haram, tidak boleh. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau tidak sombong? Itu dua pendapat. Yang mengatakan pertama, mau sombong mau tidak tetap haram. Yang kedua, yang tidak sombong itu tidak boleh tapi makruh. Yang kuat yang mana? Kalau kami guru-guru kami menguatkan tetap tidak boleh, dari pendalilan yang kuat bahwasanya di bawah mata kaki itu tidak boleh. Dalilnya lebih kuat yang dan penunjang-penunjang dalil yang lain ya. Nah, maka ini harus hati-hati. Maka lebih baik bagaimana? Ya tadi kalau panjang di linding ya. Kalau mau lebih bagus lagi ya sudahlah, kan banyak tukang jahit. Dan hikmahnya apa Pak? Ya, kita terhindar dari najis ya toh. Terhindar dari najis. Untuk kehati-hatian itu ya toh. Insya Allah Pak, tidak akan mengurangi gagahin jenengan. Kira-kira kalau celananya di atas mata kaki, jadi ora gagah. Orang tuh tidak lihat kok Pak. Ya kan? Insya Allah itu lebih selamat, ya kan? Lebih selamat, ya. Meskipun ada orang nanti di luar sana, itu siapapun mengatakan, oh tidak apa-apa, yang penting tidak sombong. Nah, tapi guru-guru kami, termasuk saya itu menguatkan yang ini untuk lebih hati-hati. Toh, apa susahnya ya? Mengangkat sedikit tuh. Ya. Alhamdulillah. Nah, maka ini lebih kuat. Ya, pendalilan lebih kuat bahwasanya di atas mata kaki itu lebih selamat. Ini buat bapak, ibu-ibu jangan niru-niru ya. Ibu bagusnya di bawah mata kaki. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya tahlilan dan yasinan untuk orang yang telah meninggal? Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Beramal soleh untuk orang mati boleh ya. Membaca Al-Quran dihadiahkan untuk orang mati boleh ya. Kemudian ya, membeli mushaf dihadiahkan untuk orang yang meninggal boleh. Buat sumur untuk yang mati boleh. Menghajikan boleh ya. Amal-amal soleh apapun boleh. Nah, kemudian mengkhususkan ya, ada hari tertentu, bacaan tertentu ya, seperti mohon maaf tahlilan itu ya, bagaimana hukumnya ya.
baca ini tertentu, kemudian berkumpul-kumpul, kemudian ini yang menjadi masalah itu menentukan bilangan-bilangan tertentu, hari-hari tertentu, ini yang menjadi catatan, ya kan? Contoh ya, tahlil hari sekian, kesekian. Maaf ya. Ini ibadah seperti ini kan memerlukan yang namanya ilmu, memerlukan dalil ya. Kalau orang mati bagaimana? Cukup didoakan ya. Amal-amal soleh tadi yang pertama kan, amal-amal soleh dia sendiri itu. Kemudian amal-amal soleh siapa? Ya, kerabatnya, tentunya anaknya. Ya, itu paling utama mendoakan. Kemudian kumpulkan orang ya ke rumah, kemudian baca tertentu, kemudian hari sekian, ini yang menjadi catatan. Ya, hari catatan. Ini kita khawatir ini tidak ada contohnya. Kan bahaya ketika amal itu tidak ada contohnya. Kita khawatir amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek saja dapat tapi tidak dapat pahala. Nah, ini juga kita khawatir. Ini akan menjadi tradisi, justru akan memberatkan seseorang ya kan? Nah, kalau memanggil, meskipun ini tidak wajib, tapi nyata nek orang nuki ra enak karo, ya kan? Itu yang kita khawatirkan. Maka sedekah pun semampunya. Kira-kira Pak, ning omah datangkan orang, ya toh, mong wedang putih karo roti ora koyone tega mboten? Tor yo isen ya toh Pak. Menika hari tertentu, hari ketiga, hari ketujuh dadak ana sing luwih beseki itu. Nah, ini kita khawatir justru orang itu ya ketika sedang musibah dibantu ya. Meskipun ini niatnya baik, kadang tidak cukup dengan niat baik. Ibadah itu perlu namanya tata cara yang itu sudah dituntunkan. Ini Allah alam, ini pendapat kami bahwasanya afdol ya. Tidak mau seperti itu. Ya, terus bagaimana orang mati? Loh, bukannya kita tidak melakukan apa-apa, kita tetap mendoakan kok untuk yang mati itu. Bahkan seluruh perilakunya anaknya yang soleh tadi itu, pahalanya nyampe nggak? Nyampe. Anaknya tiap hari ke masjid, anaknya baca Quran. Itu didikan siapa? Orang tua. Lho, wong tuane ora tau didik, tapi mondoke sing bayar sapa? Wong tua. Kemudian mengalir ndak ASI ibunya. Darah daging itu kan. Itu kan setiap anaknya berbuat baik itu. Nah, justru itu yang terbaik. Ya, kita orang terlalu khawatir ini ndak dapat akhirnya itu. Nah, kalau itu pagi sudah, tidak perlu juga mengumpulkan banyak orang hari-hari tertentu, ya kan hitungan sekian tidak. Ya. Kalau memang niat ya sudah, ya tidak perlu menentukan hari kadang Pak. Nah, sekarang, saya mau sedekah di masjid atas nama bapak saya. Nah, itu sekarang pun tidak perlu ngitung-ngitung dino paling pas. Sebaiknya kalau kita diundang itu bagaimana Pak Ustadz sikap kita? Ini Pak, pengalaman saya tidak pernah datang dan diundang. Alhamdulillah. Ya. Toh saya tidak pernah juga berbuat tidak baik sama dia. Saya tetap serawung sama dia. Ya, ketika keluarganya meninggal, ya saya selalu datang gitu. Jenazahnya, ya kan takziah, mengantarkan sampai liang lahat, itu selalu terdepan gitu Pak kita. Ya, itu. Kemudian kalau malamnya diundang, saya tidak datang. Tapi tetap saya berbuat baik sama beliau. Dan ini tidak pernah ada masalah. Orang pun selama ini ngerti kok. Oh, Ustadz itu tidak pernah datang. Ya saya tidak masalah. Saya tidak pernah permasalahkan. Ya, beliau seperti itu ya sudah. Saya juga tidak pernah nyalah-nyalahkan beliau. Tidak boleh ini, tidak boleh. Saya tidak pernah juga. Cuma saya tidak datang begitu saja. Akhirnya di kampung itu paham sekali. Oh, saya itu tidak pernah datang kalau ada acara tahlilan, tidak pernah datang. Tapi ini tidak mengurangi sedikit pun hormat saya kepada mereka. Ya saya tetap ya
Kalau tetangga ya kadang saya kasih makan ya toh. Saya sekali pulang dari sini apa Sumber Arum itu sana mampir kadang bawa roti rumahnya itu. Nah, ini jangan sampai juga orang itu nanti memvonis kayak ratau teko, gitu. Tidak boleh juga. Ya rateko ki wonge engko ganti rateko. Ndak, insyaallah ya. Orang akan paham sendiri. Orang akan paham sendiri itu. Ya kami itu ada beberapa ya tidak pernah ikut ya tidak masalah juga. Tapi tetap saja kita ini yang sudah ngaji seperti ini ya tetap berbuat baik ya. Serawung itu kan tidak hanya tahlilan kan? Kerja bakti selalu ikut ya kan? Nah, kemudian nanti kegiatan-kegiatan sosial selalu ikut, RT, RW selalu ikut itu kan banyak cara kita itu berbuat baik di masa. Jangan sampai gara-gara sekali ramen tahlilan jadi titenan coba. Ya, jangan sampai orang itu menilai ya, atau kegiatan banyak hal bisa kerjakan ya. Kita ya memberi hadiah kepada orang-orang sekitar itu kan bagus sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada yang ditanyakan Pak Slamet, terkadang di keluarga kami di Serang itu kan ketika mungkin terah itu ngaji bersama, jadi cuma mendoakan orang leluhur tadi, tidak apa ya, tidak ya kapanpun jadi tidak terbatas waktu dan sebagainya, itu masih diperbolehkan? Ya boleh ya. Kalau terah itu kan hanya acara kumpul-kumpul keluarga tuh. Ya kemudian ya di situ mengingatkan ya mendoakan untuk ya tidak masalah untuk mendoakan saja ya. Tapi tidak ada ritual itu toh. Hanya mendoakan terkadang juga ziarah juga. Nah, ya, udah masalah ziarah itu juga diperbolehkan tuh. Kan masalahnya terah itu kan nyari waktu yang paling tepat untuk seluruh keluarga, ya toh. Itu niatnya memang tidak niat untuk yang lain toh. Niatnya mereka hanya untuk kumpul silaturahim ya toh. Kemudian di situ diisi oleh kegiatan mungkin hal positif, pengajian ya atau mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak masalah. Meskipun Pak, ya jangan sampai kita doakan orang tua simbah nunggu terah. Ya kapan saja doakan itu. Jangan sampai engko mau tak doaake tiap terah tenang wae. Nah, jangan ngandalke terah. Doa itu kapan saja. Ya setelah sholat, sebelum sholat antara adzan dan iqomah itu ya, itu baik sekali. Ojo nunggu ritual yang sakral, enggak usah, kapan saja mendoakannya. Menunggu hari-hari tertentu, nunggu kesuwen Pak. Ya, doakan segera ya. Kalau bisa rutin itu memang ya. Robbighfirli wali walidayya itu ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira itu kapan saja itu. Anak yang soleh itu baca itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mungkin ya tapi bacaannya kan maaf kalau tahlilan itu kan bacaannya ada susunannya urutannya. Nah kalau tadi kan yang nggak dibolehkan kalau hanya tertentu. Nah kalau misalnya di hari yang lain misal entah terah atau hari yang lain misal aku pengen hari ke-10 lah atau bebas hari apanya tapi susunan bacaannya sesuai dengan itu bagaimana? Karena kan kalau biasanya kan ada susunannya. Ya. Ya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Baca Quran awal hingga akhir baik ya. Apapun bacaan Al-Quran itu bagus ya. Tidak mengkhususkan tertentu saja ini tuh ya kan. Baca semuanya ya. Dihadiahkan siapa gitu ya. Kemudian menyusun ya kan. Susunan seperti itu dari siapa yang menyusun itu juga penting ya. Ada aturannya atau tidak itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai mengkhususkan tertentu itu yang kadang memerlukan apa dalil ya. Namanya berbuat baik ya, jangan terpatok oleh apa itu apa tadi namanya susunan doa itu ya. Apalagi itu tidak ada tuntunannya. Kita usahakan Pak, apa yang kita lakukan itu memang
ada contohnya, itu selamat insya Allah. Ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Rasulullah, itu lebih selamat. Dan itu tidak kurang-kurangnya disebutkan itu. Yang ada tuntunannya itu banyak sekali. Mengikuti ya, apa yang diajarkan oleh syariat kita itu, insya Allah. Ya, itu kurang-kurang waktu kita untuk mengerjakan amal soleh itu. Termasuk kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu, sudah jelas tuntunannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.